Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara. Aku rasa tak payah panggil harimau muda lah kot. Panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah. Anjing ke, kucing ke kan. Ini adalah kali kedua mereka bertanding. Di pertandingan ini, timnas Cape Verde menurunkan banyak skuad utamanya ya guys. Dan Malaysia pun begitu. Di leg pertama, timnas Cape Verde menurunkan full cadangannya ya guys. Makanya bisa ditahan imbang timnas Malaysia. Tapi di pertandingan kedua ini, timnas Malaysia babak belur ya guys. Malaysia babak belur dihajar Cape Verde. Peter Cekoploski telan kekalahan perdana. Dan pada akhirnya ranking FIFA timnas Malaysia ini tambah menurun ya guys, karena dikalahkan Cape Verde. Sekelas Cape Verde aja mereka nggak bisa menang, apalagi sekelas Arab Saudi, Australia. Harimau Malaya tewas 0-3 kepada Cape Verde pada perlawanan tertutup. Jadi tak dapat info yang jelas. Cara main semua macam mana tak pasti. Tapi bagi saya kekalahan ni bagus untuk menyedarkan kita bahawa kita belum sempurna. Untuk kekurangan, masih banyak kekurangan yang boleh kita baiki lagi. Kelemahan yang kita perlu tutup. Ujian sebenar yang menjadi perkiraan sudah tentulah perlawanan pada Selasa ni 10 Jun menentang Vietnam bagi kelayakan Piala Asia Kumpulan F. Para penggemar sepak bola Malaysia tengah diliputi kekecewaan besar usai menyaksikan kekalahan telak tim nasional mereka dalam laga persahabatan melawan Cape Verde. Bermain di Stadion Nasional Bukit Jalil, Harimau Malaya harus mengakui keunggulan tim asal Afrika Barat itu dengan skor mencolok 0-3. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi tim asuhan Peter Klamoski yang sedang mempersiapkan diri menghadapi laga krusial melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Kekalahan dari Cape Verde tidak hanya mengecewakan secara skor, namun juga secara performa. Malaysia tampil di bawah ekspektasi, terlihat kurang tajam di lini depan, dan sering melakukan kesalahan elementer di lini belakang. Kesalahan demi kesalahan tersebut dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Cape Verde, yang kini menempati peringkat ke-72 dunia. 3 gol bersarang ke gawang Malaysia, tanpa ada satupun balasan menjadi cerminan nyata ketimpangan antara kedua tim dalam laga tersebut. Kekalahan ini bukan hanya soal skor. Lebih dalam dari itu, kegagalan melawan Cape Verde dikhawatirkan berdampak pada kepercayaan diri para pemain, terutama menjelang pertandingan hidup mati melawan Vietnam di ajang kualifikasi. Vietnam, yang dalam 1 dekade terakhir kerap menjadi batu sandungan Malaysia, akan menjadi lawan berikutnya yang jauh lebih berbahaya dibandingkan Cape Verde dari segi konteks regional dan emosional. Seorang penggemar Malaysia menyatakan, Harimau Malaya harus lebih siap dan meningkatkan performa mereka jika ingin sukses melawan Vietnam. Kekalahan dari Cape Verde, menurutnya, seharusnya dijadikan pelajaran berharga, bukan justru mematahkan semangat. Memang benar, jika Malaysia gagal memperbaiki diri, bukan tidak mungkin mereka akan kembali menuai hasil negatif saat menghadapi Golden Star Warriors. Vietnam selama lebih dari 10 tahun terakhir memang menjadi momok bagi Malaysia. Sejak kemenangan terakhir Harimau Malaya atas Vietnam pada semifinal Piala AFF 2014, tim Malaysia belum sekalipun mampu mengalahkan sang rival. Dalam pertandingan leg kedua pada 11 Desember 2014 yang digelar di Hanau, Malaysia yang kala itu diperkuat pemain-pemain seperti Nur Syahrul Idlan Talaha menang 4-2. Namun sejak saat itu, 8 pertemuan berikutnya berakhir dengan 7 kekalahan dan hanya 1 hasil imbang bagi Malaysia, yakni pada tahun 2018. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Piala AFF 2022, di mana Vietnam berhasil membungkam Malaysia dengan skor telak 3-0. Hal ini semakin memperkuat dominasi Vietnam atas Harimau Malaya di panggung Asia Tenggara. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika banyak pihak yang mulai pesimis terhadap peluang Malaysia, apalagi ketika mental tim sedang goyah usai kekalahan dari Cape Verde. Malaysia dan Vietnam saat ini tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia 2027 bersama Nepal dan Laos. Format kualifikasi hanya memungkinkan 1 tim teratas dari masing-masing grup yang akan langsung lolos ke putaran final. Artinya, laga melawan Vietnam akan sangat menentukan nasib Malaysia. Gagal menang di laga tersebut bisa berarti mimpi tampil di Piala Asia 2027 harus pupus lebih awal. Sementara itu, timnas Indonesia yang sebelumnya bersaing ketat dengan Malaysia di kawasan Asia Tenggara,
kali ini tidak ikut serta dalam babak kualifikasi Piala Asia, karena sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat fokus regional kini tertuju pada perebutan tiket antara Vietnam dan Malaysia. Dalam laga kontra Cape Verde, pelatih Peter Klamoski sebenarnya menurunkan sejumlah pemain inti. Beberapa nama lama yang sudah berpengalaman juga kembali dipercaya. Namun sayangnya, pengalaman dan persiapan matang belum cukup untuk menahan gempuran Cape Verde yang tampil penuh determinasi, meski hanya dalam laga uji coba tertutup. Malaysia bahkan bermain di kandang sendiri, namun tidak menunjukkan intensitas permainan yang cukup untuk mengimbangi lawan. Kelemahan dalam koordinasi pertahanan, minimnya kreativitas di lini tengah, serta tumpulnya lini serang menjadi kombinasi buruk yang merugikan tim secara keseluruhan. Kekalahan dari Cape Verde juga berdampak negatif pada posisi Malaysia di peringkat FIFA. Harusnya, jika berhasil menang, Malaysia berpeluang menambah 6,98 poin dan memperbaiki posisinya. Namun kenyataan berkata lain. Harimau Malaya justru kehilangan 3,02 poin akibat kekalahan tersebut, membuat total poin mereka turun menjadi 1.121,55. Akibatnya, Malaysia tetap tertahan di peringkat ke-132 dunia. Di kawasan Asia Tenggara, posisi mereka juga belum berubah, tetap berada di bawah Thailand, peringkat 99, Vietnam, 109, dan Indonesia, 122. Situasi ini menjadi pukulan tambahan karena selain kalah di lapangan, Malaysia juga kehilangan momentum untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen dunia. Dengan semua situasi ini, laga melawan Vietnam akan menjadi ujian sejati bagi Harimau Malaya. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan bahwa kekalahan dari Cape Verde hanyalah kesalahan sesaat yang bisa diperbaiki. Di sisi lain, Vietnam bukanlah lawan sembarangan. Selain rekor buruk Malaysia atas mereka, Vietnam juga sedang berada dalam performa bagus dan percaya diri tinggi. Harapan masih ada, namun jalannya terjal. Malaysia harus tampil luar biasa, disiplin, dan percaya diri jika ingin membalikkan sejarah. Dukungan penuh supporter diharapkan bisa memberi energi tambahan saat menghadapi laga yang diprediksi akan berlangsung sangat ketat. Kemenangan atas Vietnam tidak hanya berarti 3 poin, namun juga menjadi simbol kebangkitan dan pembalasan dendam setelah bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang rival regional tersebut. Pertanyaannya kini, apakah Harimau Malaya siap mengaum lebih keras atau kembali menjadi korban dominasi Vietnam? Kita tunggu saja jawabannya dalam pertandingan mendatang.